Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. KUCB. Istirahat di tempat, gerak. Gimana kabarnya rekan-rekan semua di siang hari ini? Alhamdulillah Pak ya, kita panjatkan lagi Pak puji dan puja syukur kita Pak ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul lagi Pak ya dalam melaksanakan safety talk Pak ya di siang hari ini Pak ya. Baik Pak, di siang hari ini saya akan sedikit sharing mengenai materi COVID Pak ya. COVID-19 Pak. Ini seperti yang kita tahu Pak ya, untuk virus corona ini Pak ya, virus corona adalah sebuah virus Pak yang menyerang saluran pernapasan Pak ya. Terus apa nama penyakitnya Pak? Virus corona ini membawa penyakit yang namanya COVID-19 Pak, atau Coronavirus Disease 2019 Pak. Ini pertama kali ditemukan di Wuhan Pak, di negara Cina Pak ya. Di negara Cina. Untuk si gejalanya Pak, gejalanya ini Pak dari ringan Pak, infeksi gangguan pernapasan ringan. Terus gejalanya ini infeksi paru-paru berat Pak, hingga berakibat ke kematian Pak ya, dan virus ini Pak penyebarannya sangat begitu cepat Pak ya. Sangat begitu cepat Pak, dalam waktu beberapa bulan saja sudah menyebar Pak ke hampir seluruh negara Pak ya, termasuk di Indonesia Pak, Dari data-data yang terupdate Pak ya di dunia Pak, untuk virus corona sendiri Pak ya, sudah mencapai 15 jutaan Pak ya, 15,7 juta Pak yang terkonfirmasi positif COVID Pak ya. Terus yang pasien yang sudah meninggal sudah di 600 ribuan Pak, di 600 ribuan. Itu angka kematiannya di 4,1%. Sedangkan untuk di negara kita sendiri Pak, di Indonesia itu sudah mencapai 100.303 kasus Pak yang terkonfirmasi positif COVID-19 Pak ya. Terus untuk yang meninggal di 4.838 Pak. Dan yang sembuh di 58.000 Pak ya, 173 Pak. Dan untuk di kabupaten kita Pak, di ring 1 di Kabupaten Tapin, ini total COVID yang terkonfirmasi Pak ada 193 orang Pak ya. 193 orang yang terkonfirmasi di wilayah Tapin. Terus yang sembuh di 40 orang Pak. Terus yang dirawat 40 orang, yang sembuh 130 orang, dan yang meninggal ada di 3 orang Pak ya. Ada di 3 orang Pak yang sudah meninggal Pak ya. Untuk itu Pak, di tempat kita Pak, khususnya di PAMA POCB Pak ya, kita menerapkan protokol kesehatan Pak ya. Protokol kesehatan di tempat kita Pak mengacu pada peraturan Bupati Pak nomor 20 tahun 2020 Pak ya, tentang cara mencegah penyebaran di COVID-19 Pak ya. Di antaranya Pak, pertama yang kita lakukan Pak di tempat kerja kita, pertama melakukan pengukuran suhu tubuh Pak sebelum memasuki area kerja Pak. Sebelum ke tempat kerja, teman-teman diukur dulu Pak suhu tubuhnya Pak ya, Terus yang kedua Pak, memberikan kewajiban masker Pak, kewajiban penggunaan masker di tempat kerja Pak ya. Terus yang ketiga, melakukan social distancing Pak, atau memberi jarak aman dengan tenggang 1 meter Pak ya. Itu jadi jarak aman untuk social distancingnya di 1 meter Pak ya, seperti yang kita lakukan di PLIMM Pak ya. Yang dulu PLIMM-nya barisnya rapat, kan sekarang kita kasih jarak untuk social distancing di 1 meter Pak ya. Terus yang keempat adalah untuk anjuran Pak, anjuran mencuci tangan Pak. Jadi di tempat kerja harus menyediakan tempat cuci tangan Pak ya. Sabun, air, dan kalau tidak ada pakai hand sanitizer Pak. Hand sanitizer disiapkan Pak ya untuk melakukan pencucian tangan. Terus yang kelima Pak, melakukan anjuran pencucian tangan Pak ya, dengan sabun ya Pak ya. Diutamakan dengan keran yang diinjak dengan kaki Pak ya, untuk mencegah penyentuhan dengan tangan Pak ya. Atau menggunakan hand sanitizer tadi Pak ya, hand sanitizer. Itu Pak ya, salah satunya Pak, di antara beberapa protokol kesehatan yang kita ambil dari peraturan Bupati nomor 20 di tahun 2020 Pak ya.
Yang pada siang hari ini mungkin yang akan saya lebih dalamin lagi Pak, mungkin di item nomor 1 Pak, yaitu tentang pengukuran suhu tubuh Pak ya. Di tempat kita pun suhu tubuh diukur Pak ya di pagi hari satu kali sebelum memasuki tempat kerja di pos security. Terus yang kedua di PLMM siang Pak, nanti di PLMM siang kita kontrol lagi ya suhu tubuh teman-teman. Untuk suhu tubuh manusia, untuk suhu tubuh Pak ya, yang normalnya di 36,5 derajat sampai di 37,2 Pak ya, derajat Celcius Pak. Menurut buku Kementerian Kesehatan Pak, untuk temperatur yang sudah di atas 37,5 derajat itu sudah termasuk suhu tinggi Pak ya. Tidak disarankan untuk berkerumun di keramaian dan disarankan untuk istirahat Pak ya. Istirahat di rumah atau kita rujuk Pak ke rumah sakit Pak ya untuk dilakukan protap medis Pak ya jika suhunya di atas 37,5 Pak ya. Ini Pak, saya akan contohkan Pak ya. Saya akan contohkan sedikit ya di tempat kerja kita. Sebelum masuk kerja diukur suhunya. Setelah selesai pengukuran suhu, teman-teman ingat lagi suhu yang diukur baru nanti untuk mengisi forum P2PC Pak. Dengan pengisian forum P2PC dan semuanya sudah diisi, maka teman-teman boleh Pak dilanjutkan bekerja lagi Pak ya untuk di tempat kerja kita Pak ya. Baik, saya contohkan untuk pengukuran suhu tubuh Pak ya. Mungkin Pak Ari Kurniawan bisa dibantu Pak Ari untuk pengukuran suhu tubuh Pak Ari. Untuk mengukur suhu tubuh ini masih Pak ya, masih kita terapkan social distancing Pak ya, dengan jarak rentang 1 meter Pak, 1 meter. Terus kita ukur suhu tubuhnya. Nah ini Pak ya, suhu tubuhnya Pak Ari di 36,4 Pak. Jika suhu tubuhnya di bawah 37,5, maka nanti Pak Ari akan namanya mengisi forum P2PC Pak. Forum P2PC nya sudah saya bawakan Pak ya. Jadi nanti Pak Ari langsung mengisi forum P2PC Pak. Temperaturnya diingat Pak ya, di 36,4 diisi. Dan isian di sini harus dibaca Pak ya, dibaca Pak, jangan asal centang aja Pak, jangan asal centang no aja Pak ya. Itu ya teman-teman isi sebelum memasuki pekerjaan. Yang pertama, hasil pengukuran suhu oleh security ya. Tadi kan Pak Ari kan di apa Pak Ari? Di 36,4 ya? Iya. Tinggal tulis Pak ya, 36,4. Baik Pak Ari, silakan kembali dulu Pak Ari. Terima kasih Pak Ustaz. Di 36,4 Pak ya. Itu terus untuk item nomor 2 Pak, apakah sedang demam suhu di atas 37,5? Jika tadi 36,4 kan otomatis enggak kan, dari tulisan no Pak ya. Tulis no. Terus apakah sedang menderita flu, batuk, pilek, nyeri tenggorokan Pak? Salah satu gejala COVID Pak ya. Jika teman-teman tidak sedang menderita flu, batuk, pilek sama nyeri tenggorokan berarti no Pak ya. Terus apakah sedang mengalami sesak napas? Jika teman-teman tidak mengalami sesak napas berarti no Pak ya. Untuk dilingkari Pak ya, no Pak ya. Terus apakah ada riwayat perjalanan dari negara terdampak COVID-19 dalam 14 hari terakhir? Jika teman-teman pernah berjalan ke Cina, Pak, ke Italia atau di negara yang terdampak COVID, teman-teman yes, tapi kalau teman-teman tidak melakukan perjalanan no Pak ya, no. Terus apakah pernah kontak dengan penderita COVID? Jika teman-teman pernah kontak yes, tapi jika tidak no Pak ya. Ini Pak ya, kalau sudah diisi dengan sejujur-jujurnya baru ditandatangani Pak, tandatangani. Jika ada salah satu item di sini yes, berarti teman-teman tidak diperbolehkan Pak masuk ke area POCB Pak ya. Tapi jika itemnya semua no, berarti teman-teman sudah siap kerja, tinggal masuk ke bilik disinfektan dan siap Pak melakukan pekerjaan di tempat kerja kita Pak ya, di POCB Pak ya. Dari data-data yang saya sampaikan di atas tadi Pak ya, di Indonesia, di Kalimantan Selatan dan di Tapin Pak, ternyata sekarang Pak untuk taraf sembuhnya Pak lebih besar Pak, taraf sembuhnya Pak ya. Taraf sembuh lebih besar daripada taraf sakitnya Pak ya. Otomatis berarti kita sudah mulai bisa mengontrol Pak, mengontrol COVID ini Pak ya. Tapi jangan sampai lengah Pak. Istilah saya jangan kasih kendor Pak ya, jangan kasih kendor untuk COVID ini Pak ya, jangan kasih kendor. Baik, untuk penyampaian materi saya mungkin sekian Pak ya, sekian yang dapat saya sampaikan materi terkait COVID. Saya hilapnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat pagi.